الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، معاشر الحبائب، معاشر الأساتذة، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Sebelumnya yang sama-sama kita cintai para habaib, yang sama-sama kita muliakan para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada acara kita pada malam hari ini, kita doakan mereka mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, dan Allah terus berikan kepada kita semua manfaat dan juga keberkahan berkat mereka semua. Amin ya rabbal. Tidak lupa juga kepada para alim ulama, para sesepuh, para asatidzah yang tidak bisa saya sebut namanya satu-satu. Sama-sama juga kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan keberkahan untuk kita berkat hadirnya mereka bersama kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Juga para hadirin wal hadirat, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajah, keluarga besar dari almarhum sahibul haul al-ustaz Kiai Haji Syekh Muhammad Zarkashi yang telah mengundang kita semua pada malam ini untuk sama-sama hadir dalam peringatan haul beliau yang diadakan oleh keluarga besarnya dan atau yang mewakili, yang mengundang kita dalam hal ini. Di antaranya adalah Al-Ustaz Haji Agus. InsyaAllah kita doakan Allah Ta'ala sebagaimana telah melimpahkan kepada sahibul haul dari keberkahan ilmu yang manfaat, Allah juga limpahkan untuk seluruh keturunannya, khususnya kepada keluarga besar yang memperingati haul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan apa yang Allah berikan kepada sahibul haul, dan juga Allah limpahkan keberkahan untuk kita sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya kita ini ban serep hadirin ya, karena sebenarnya yang diundang adalah guru kami Al-Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar. Sehubungan beliau sedang dalam pelaksanaan ibadatul hajj, perjalanan haji, dan beliau berhalangan untuk hadir di sini. InsyaAllah sama-sama kita doakan beliau dalam limpahan sehat afiat dari Allah Ta'ala, dan dijadikan haji pastinya haji yang mabrur, bisa kembali sama kita, kembali ke tanah air, kembali ke rumahnya dalam keadaan sehat dan bawa berkah yang banyak buat kita dan umat Islam seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya di sini ingin sekaligus sedikit mengambil manfaat dan faidah dari acara kita pada malam hari ini. Ya, berhubung peringatan kita malam ini adalah haul. Ya, kita perlu fahami bahwa haul ini sama-sama kita tahu adalah istilah untuk hitungan masa. Kalau dalam bahasa Indonesia ini hadirin ada istilah abad, dekade ya. Hitungan 1 tahun, 1 minggu, ya ada hitungan minggu, bulan, tahun, ada dekade, ada abad, ada apa lagi di atas, windu dan sebagainya ya. Nah, haul ini juga diantara satu istilah yang digunakan untuk perputaran dalam hitungan 1 tahun ya.
Nah, biasanya haul ini diadakan untuk mengenang, memperingati orang yang telah memiliki jasa atau memiliki pengorbanan atau memiliki kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya mereka dari orang-orang yang dicintai Allah, yaitu para aulia, orang-orang saleh yang insyaallah sama-sama kita yakini pada malam hari ini pun sahibul haul adalah termasuk daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadirin, pada zaman Nabi SAW nggak ada istilah haul, ya, nggak ada pada zaman Nabi haul. Nabi Muhammad ngadain haulnya fulan, nggak ada ya. Pada zaman sahabat pun demikian juga. Namun ini yang kita hadiri malam ini, di antara apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dahulu, para salafun as-salihun, dari kalangan mereka orang-orang saleh, baik mereka dari kalangan habaib ataupun masyayikh, untuk kita mengingat kembali apa yang telah Allah Ta'ala limpahkan berupa kemuliaan dan juga anugerah ilmu yang manfaat kepada seseorang, terutama mereka yang mendapatkan kemuliaan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ibrah dan manfaat yang bisa kita ambil dari acara-acara atau hal yang berkaitan seperti haul pada saat ini, hadirin. Di antaranya hal begini adalah untuk kita mengingat, ya, jasa-jasa dan perjuangan orang-orang tua kita dahulu, ya, dalam artian sahibul haul tidak mungkin kita kenal bersama bagaimana riwayat hidupnya, bagaimana dia mendapatkan kemuliaan, bagaimana dia mendapatkan anugerah dari Allah dengan ilmu dan perjuangannya, melainkan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dengan kita hadir dan kenal dibacakannya riwayat perjuangan beliau sebagaimana yang kita tahu bersama, dari sinilah kita bisa kenal dan mencontoh, kita bisa ikut bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah kalian bertakwa sama Allah, ikut takwa sama Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu bagaimana Allah Ta'ala katakan wa kunu ma'as sadiqin, dan senantiasalah kalian bersama orang-orang sadiqin, orang-orang yang sungguh-sungguh punya kecintaan sama Allah dan sungguh-sungguh mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Merekalah kekasih Allah. Selalulah kita bersama mereka. Dengan apa? Duduk sama mereka atau kenanglah mereka. Lihat sejarah, lihat apa yang telah Allah Ta'ala berikan untuk mereka sesuai pengorbanan mereka. Karena Allah janjikan, ma'asyiral hadirin, biqadri ta'ab rahatil munqalab, dikatakan sesuai pengorbanan kita di dunia, maka setaraf itulah nanti kesenangan kita di akhirat nanti. Kalau kita capek di dunia, capek ibadah maksudnya ya, maka kita pun akan nikmat nanti di dunia. Tapi kalau kita santai di dunia dalam beribadah, kita pun ya setaraf capeknya kita di dunia ini, hadirin. Nah, kita bisa melihat orang-orang yang kalau kita ada di depan mereka, yang disifati oleh Nabi kita Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang idza ru'u dzukirallah. Kalau kita pandang mereka, langsung kita ingat sama Allah, ingat dosa minimal ya. Kalau kita tuh jauh. Nah, sifat-sifat orang begini nggak sembarangan, hadirin. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para habaib. Ini mohon maaf, ini saya belakangin ini para habaib. Di belakang saya ada guru-guru saya juga ini. Ada Habib Nidar ya. Masya Allah, ini luar biasa ini. Hadirin rahimakumullah, nih saya minta mukanya jangan tegang, hadirin. Iya, ente tegang, ana ikut tegang masalahnya. Ana minta maaf ini, ana nggak biasa ceramah tegang-tegang. Biasa-biasa aja. Muka jeleknya jangan dipaksain gitu Pak ya. Yang jelek ya jelek aja, udah nggak usah diganteng-gantengin ya. Karena begini hadirin,
Di antara keutamaan kita bisa duduk dekat mengenal orang-orang soleh yang dekat sama Allah Ta'ala. Dari situlah ya, Allah Ta'ala berikan kepada kita rahmatnya ya. Orang-orang seperti mereka, kalau kita sebut namanya, Allah turunin rahmat ya. Ini orang-orang seperti mereka. Terutama juga orang-orang seperti sahibul haul. Bayangkan hadirin, kaitan apa kok yang bisa mereka bisa dapat kemuliaan hebat seperti ini hadirin? Karena mereka memiliki kedekatan dan ikatan langsung kepada penghubung mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dekatnya mereka dengan Nabi Muhammad inilah yang membuat mereka mendapatkan kedekatan dari Allah Ta'ala. Cintanya mereka sama Nabi Muhammad lah yang bikin mereka dapat cinta dari Allah Ta'ala. Nggak ada. Kalau kita ada dengar ini hadirin wali, satu wali tapi nggak pernah kita dengar dia itu punya cinta sama Nabi lalu ngaku wali, itu bohong berarti. Allah Ta'ala katakan, in kuntum tuhibbunallah, syaratnya satu, fattabi'uni. Udah, ikuti aku, ikuti Nabi, cintai Nabi, senangi Nabi, ridha sama Nabi. Modalnya itu aja hadirin. Apa hasilnya? Yuhibbukumullah, Allah bakal cintain kita, Allah bakal cinta kita. Apa hasil kalau Allah udah cinta kita? Yaghfir lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, Allah bakal ampunkan dosa kita. Kalau dosa udah bersih hadirin, baru dia bisa jadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa itu penghalang untuk kita memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa pelan-pelan mengkikis dosa kita hadirin? Kita dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Ikuti jalan Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Kita dekatin orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Kita ikuti orang-orang yang mencontoh Nabi Muhammad, yang memang punya cinta betul sama Nabi Muhammad. Ikutin mereka. Wa kunu ma'as shadiqin. Minta bimbingan mereka, minta petunjuk ilmu manfaat dari mereka. Dengan demikian kita dekat sama Nabi, kita mulai pelan-pelan dosa kita hilang sampai akhirnya Allah cinta sama kita. Hadirin rahimahumullah, kenapa demikian? Karena inilah tugas sahibul haul. Inilah tugas orang-orang seperti beliau. Kenapa? Tugas mereka apa? Tugas mereka para wali-wali Allah adalah yuhabbibullah ilaina wa yuhabbibuna ilallah. Bikin kita nih cinta Allah dan bikin Allah cinta sama kita. Itu spontan hadirin. Spontan. Karena mereka berdakwah bukan biidznillah. Yang dapat langsung dakwah biidznillah artinya dakwah ilallah secara langsung itu cuma Nabi kita Muhammad SAW. Selebihnya orang setelah Nabi dakwah ilallah tapi biwasitati Rasulillah. Wasilah dari Rasul. Kalau didikan Nabi langsung, waduh, luar biasa. Sebentar duduk sama Rasul langsung naik ke atas hadirin. Contoh Sayyidina Bilal bin Rabah, kita kenal Sayyidina Bilal, ya, muadzinnya Rasulullah. Sayyidina Bilal baru kemarin masuk Islam, belum lama, ya. Allah katakan di dalam Al-Quran, wada'iyan ilallahi bi'idnih. Sebagai Allah utus Nabi sebagai da'i yang mengajak orang kenal Allah, nyampe pada Allah atas izin Allah langsung, mandat. Ibarat Allah kasih kunci, Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ente saya kasih kunci untuk bikin orang langsung kepada saya. Nggak perlu pakai perantara lagi. Nggak pakai perantara lagi, langsung bisa ke saya, nyampe sama saya. Ibarat presiden punya orang khusus, kalau hubungan dia mau nyampaikan kepada presiden, orang khusus ini bisa langsung, nggak perlu lewat perantara lain, nggak perlu lewat sekretaris negara, nggak perlu lewat DPR, MPR, nggak, langsung ke presiden. Nah, seperti itu Nabi. Sayyidina Bilal contohnya baru masuk Islam hadirin, belum lama kenal sama Nabi Muhammad, kenal dapat hidayah, dapat dakwahnya Nabi Muhammad, diterima masuk Islam.
belum beberapa saat disiksa aja. Dihabisin, dijemur, disiksa, dipukul, ya. Dipaksa keluar lagi dari Islam. Keluar gak kira-kira? Enggak. Bayangkan, baru kemarin masuk Islam, udah bisa segitunya cinta sama Allah Ta'ala. Belum kenal apa itu surga, belum kenal apa itu salat, belum. Baru kemarin Islam, baru masih hangat ini. Ini sini Nabi. Begitu juga sahabat-sahabat. Dalam waktu singkat bisa dicintai Allah, dan Allah dia cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa hadirin. Nah, selain Nabi Muhammad, orang setelah beliau, ya, dia menyampaikan orang bisa dikenal Allah, dicinta Allah, langsung pada Allah, biwasitat, dengan perantara, wasilah. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah kita kenal orang-orang baik, ya, kita kenal orang-orang saleh. Mereka ciri-cirinya gampang kalau kita mau tahu. Kalau kita mau dapat kunci bisa nyampe ke Allah, baik itu dengan cara jalan thariqah yang kita kenal ataupun dakwah yang kita kenal, kita tinggal melihat apakah dia punya ikatan kepada Rasulullah SAW atau tidak. Kalau dia betul punya ikatan, itu boleh kita contoh, itu pantas kita ikuti. Hadirin rahimakumullah. Nah, alhamdulillah sahibul haul juga yang kita peringati pada malam ini haulnya, ya, di antara manfaat yang Allah tunjukkan ataupun keberkahan yang Allah berikan adalah kumpulnya kita di sini malam ini. Berkat sahibul haul kita dipertemukan Allah Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia dalam tempat baik, ya, nginget orang baik, yang punya hubungan langsung sama orang paling baik, Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita ntar juga di akhirat, di dalam surga Allah Ta'ala sebagai tempat paling baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini di antara keberkahan sahibul haul. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, walladzina amanu, ya, ini ingat nih, Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Siapa orang yang beriman, Allah Ta'ala katakan, ya, lalu ya, dia beriman sama Allah Ta'ala, lalu dia diikuti sama keturunannya yang juga beriman. Dia beriman, dia punya keturunan beriman sama Allah Ta'ala. Apa hasilnya? Apa Allah Ta'ala katakan? Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Allah Ta'ala bakal gabungkan, sama ratakan kedudukan dia dengan pada keturunannya. Dia beriman, punya anak, cucu, semua beriman. Ini semua dia sama anak cucunya, ntar Allah samakan keadaannya. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatna min amalihim wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu nafsin bima kasabat rahim. Allah Ta'ala katakan, dan kami tidak sama sekali tinggalkan dan kami biarkan dari amal-amal mereka sedikit pun, kata Allah. Artinya apa hadirin? Allah Ta'ala katakan kullu nafsin bima kasabat rahim. Ini kabar gembira buat kita hadirin. Ini keuntungan kalau kita bisa punya anak keturunan, atau kita bisa jadi orang soleh. Kita bisa jadi orang yang dekat sama Allah, atau punya anak keturunan dekat sama Allah. Apa keutamaannya hadirin? Allah berfirman tadi yang kita sebutkan. Kita punya diri, ya, orang soleh nih, sahibul haul, misalnya punya magom, punya kedudukan, ibaratnya ranking 2. Ya. Ini keturunannya Allah jadiin ranking 2 semua hadirin. Berkat sahibul haul. Gimana kalau dia punya kedudukan ranking 1 hadirin? Itu satu. Atau sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya, idza dakhala ahlal jannah, ada seseorang misalnya masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'ala abawaihi wa zaujatahu wa auladahu, maka dia langsung tanya sama Allah, ya Allah, gimana bapak saya, gimana ibu saya, istri saya gimana?
anak-anak saya gimana? Maka Allah Ta'ala jawab, innahum lam yablughu manzilatak. Mereka belum sampai kedudukan ente. Mereka neraka semua. Ya, orang lagi pada pengen enaknya, ya dia udah masuk surga, orang neraka. Allah Ta'ala katakan begitu. Maka dia mengatakan, ya Allah, aku ini beramal untuk mereka juga, ya Allah. Aku beramal selama hidup untuk mereka juga. Untuk ayah saya, untuk ibu saya, untuk keluarga saya, turunan saya. Allah Ta'ala katakan, kalau begitu aku jemput mereka, masuk kalian bareng-bareng ke surga. Ini hadirin, Rasulullah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, idza mata ibnu Adam, kalau anak cucu Adam meninggal, apa kata Rasulullah? In qata'a amaluh, putus amalnya. Sahibul haul udah meninggal, ya, masih bisa sholat nggak? Bisa sholat? Hah? Kagak, nggak ada sholatnya lagi dia. Zakat bisa, masih zakat. Puasa masih bisa puasa? Enggak. Semua amal ibadahnya putus. Kata Rasulullah, illa min salat, kecuali ada 3. Ini 3 ngalir terus hadirin. Apa? Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah, sedekah yang wajib berupa zakat, ya, yang sunnah berupa sedekah dan infak. Di antara sedekah beliau, orang-orang seperti sahibul haul yang paling berkat adalah ilmu. Beliau sebarkan ilmu di mana-mana ada muridnya. Ini sedekah jariah yang paling manfaat sudah. Kita ngajarin alif, ba, ta sama anak kecil, sama anak sendiri hadirin. Waduh, luar biasa. Dia ngaji, tiap dia ngaji kita dapat pahala hadirin. Itu baru alif, ba, ta. Apalagi ngajarkan orang bisa kenal sama Allah hadirin. Ya. Nah, ini shadaqatun jariyah. Yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu manfaat. Apa itu ilmu manfaat? Ilmu yang sumbernya dari Quran dan Sunnah. Ya, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini karena kenapa nih kita penting nih zaman sekarang banyak ilmu aneh-aneh hadirin. Ya, banyak ilmu katanya ngambilnya dari Quran Sunnah, tapi amaliyah kagak ada sama sekali sangkutannya sama Al-Quran dan Sunnah. Ya, zaman sekarang kan banyak tuh orang-orang kelompok-kelompok mengatasnamakan Islam. Ada Islam ini, ada Islam ini, baru lagi ada Islam KTP, Islam Nusantara, ada Islam Nusantara katanya. Nah, ini macam-macam hadirin. Hati-hati, jangan sampai ketipu. Gampang kalau mau lihat, biar kata mereka bawa Quran, bawa hadis, sebut dalil firman Allah dan hadis Nabi, lihat amalnya aja. Sesuai kagak sama isi Quran dan hadis? Dia bilang sumbernya Quran. Quran bilang hijab, jilbab wajib. Malah dia bilang jilbab gak wajib, itu tradisi katanya. Ya, ini gampang ketahuan udah kagak bener nih. Zaman sekarang macam-macam hadirin. Ya, ada orang ngaku inilah, ngaku begitulah. Ada orang katanya ente nggak perlu sholat kalau belum bisa ingat Allah dari hati sampai ngelihat cahaya Allah. Ada lagi model begini hadirin. Ya, nggak perlu sholat sebelum lihat cahaya katanya. Hah? Ada nggak kayak gitu di sini? Hah? Islam nur katanya. Islam cahaya. Kalau sholat belum bisa lihat Allah, cahaya Allah, belum, nggak perlu sholat. Cukup ingat aja. Ya, eling ya. Cukup ingat ya, gampang aja kalau gitu ya. Di kamar mandi bisa sholat gitu kalau gitu. Hah? Kalau ingat Allah berarti sholat di kamar mandi. Sholat di kamar mandi kita. Nauzubillah. Ya, orang-orang yang begini nih orang-orang stres. Ya hadirin ya, pengen jadi wali nggak kesampean, keblinger akhirnya. Mimpi ketemu orang, katanya saya Abdul Qadir Jailani, diajak ngaji, diajak itu, dikasih kitab, dikasih tasbih, sholat subuhnya kelewat. Ini orang-orang kayak begini hadirin ya. Bilangnya mimpi, ini bukan Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qondor namanya ya. Ngaco hadirin, zaman sekarang ngaco, ibu-ibu hati-hati, jangan sampai ketipu. Banyak di TV berani ngoceh begini, hukum Islam begitu, hati-hati. Ya, kembali lagi, ngambil ilmu mesti pinter-pinter.
Kalau ilmu itu mau kita jadikan wasilah yang bisa dekatkan kita sama Allah, lihat kembali lagi kaidahnya. Yang nyampaikan ilmu atau sumber ilmu itu berasal dari orang yang punya sifat Quran hadis apa enggak? Ikut sunnah yang mendekatkan Nabi atau tidak? Kalau tidak, ya udah berarti nggak beres. Hati-hati zaman sekarang hadirin ya. Ini apa namanya bahasa Sunda apa namanya? Udang-udang ya? Hah? Imamah ya? Oh, biar imamahnya segede baskom hadirin, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Kalau amaliyahnya nggak ada sedikit pun nyenggol sama sunnah Nabi Muhammad SAW, nggak ada sama sekali dekat sama masyaikh dan juga habaib yang nyambungkan kita punya hubungan sama Allah dan Rasulnya, jangan dipercaya hadirin. Ya, zaman sekarang naudzubillah subhanallah banyak yang kayak begini. Hati-hati. Jadi yang kedua ilmu manfaat. Alhamdulillah sahibul haul di antara orang yang punya ilmu manfaat insyaallah. Di antara manfaat ilmu beliau kita kumpul di sini. Ngenang beliau. Yang terakhir kata Rasulullah, wa waladun salih yad'u lah. Anak keturunan yang saleh yang ngedoain dia. Ini hadis sekaligus pilihan buat kita. Kalau kita meninggal, kita masih punya kesempatan nih ngejar ketinggalan. Ya, ente meninggal. Rasulullah buka 3 pilihan kesempatan kita untuk mengejar ketinggalan. Dengan apa? Pertama sedekah. Kalau kita nih hidup di dunia rajin-rajin sedekah, itu pahala sedekah ya bakal terus mengalir sampai walaupun kita udah meninggal. Tuh. Dan paling baiknya sedekah adalah apa? Ngajarin orang tuh paling afdolnya sedekah hadirin. Ya. Kemudian kalau misalnya kita nggak bisa jadi orang ahli sedekah, misalnya hidup kita udah terlalu miskin dah, sampai saking miskinnya nih mau didata jadi orang miskin aja yang ngedata nih kagak tahan hadirin. Udah kelewat miskin dah, kagak bisa sedekah sama sekali. Ya, kagak bisa. Ada nggak kira-kira orang kayak begitu? Hah? Zaman sekarang kalau kita lihat nih zakat fitrah nih, yang daftar jadi fakir miskin, masya Allah, itu di rumahnya kredit motor 3 ya, ngakunya fakir miskin semua. Aduh, penyakit hadirin kayak begini. Ya. Kemudian dia kagak bisa jadi ahli sedekah. Rasulullah buka kesempatan kedua hadirin, ilmu manfaat. Ya. Artinya kita berusaha selagi kita punya ilmu, jadikan ilmu tadi manfaat. Dengan apa? Pertama kita amalin hadirin. Kita amalkan. Setelah kita amalkan, ajarkan orang lain. Kalau ilmu itu kita amalkan tapi nggak diajarkan orang lain, ilmu itu manfaat tapi bukan buat orang lain, buat kita doang. Kita meninggal, putus tuh ilmu hadirin, putus manfaat ilmunya. Tapi kalau ilmu tadi kita amalkan, lalu ajarkan orang lain, itu manfaat ilmunya buat kita dan buat seterusnya sampai kita meninggal, walaupun udah meninggal. Itu hadirin semua. Kemudian yang terakhir, sedekah kagak bisa. Ya, ilmu manfaat juga kagak punya. Ada kesempatan ketiga. Apa hadirin? Anak soleh ngedoain dia. Anak soleh mana soleh? Di sini ada soleh. Bukan anak bukan anak dia, bukan. Tapi anak yang soleh, yang betul-betul ngejalankan syariat Allah, menegakkan sunnah Rasulullah. Ini anak-anak soleh yang mau nyumbangkan buat orang tuanya pahala, ya, menghadiahkan berbagai macam doa. Hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah dalam hadis, ya, kalau seandainya ada orang meninggal, lalu anak keturunannya nggak pernah doain dia, nggak pernah ziarahin dia, nggak ngerti bacain Quran buat dia, kagak ngerti, Allah akan catat itu anak sebagai anak durhaka hadirin.
Walaupun semasa hidup orang tuanya dia termasuk anak berbakti. Orang tuanya hidup, mau minta apa, mobil dibeliin, rumah dikasihin, semua dikasih. Tapi meninggal orang tuanya, doain nggak pernah, fatehahin nggak pernah, ya. Mau ngajiin mesti manggil orang. Bagus kalau ada orang yang masih bisa ngajiin. Kalau kagak, banyak zaman sekarang hadirin orang meninggal, anaknya nih nyolatin bapak ibunya aja kagak ngerti. Akhirnya manggil bagus kalau ustadznya bener orang punya ilmu. Kalau kagak, sholat 4 takbir, sholat jenazah 4 dibikin 4 rakaat bisa-bisa hadirin. Iya. Mandiin jenazah, dia geli, jijik, takut sama bekas sama mayat. Ya. Kenapa? Nggak berani mandiin jenazah. Bapaknya sendiri hadirin. Makanya ingat tuh, punya anak, punya orang tua, kita mesti perhatiin. Orang tua kita hadirin, kalau dia sakit nih, jatuh sakit, sampai buang air di celana, buang air di ranjang, kita jijik, kita geli, sampai enek. Allah laknat kita hadirin. Marah Allah. Ini anak durhaka nih. Dulu emak bapak kita masih bayi, kita diberakin, kita dikencingin, dia ketawa hadirin. Oh ingat, hati-hati ya. Jangan sampai durhaka sama orang tua dalam hal-hal seperti itu. Naudzubillah. Tapi biar gimana juga, poin paling besar setelah orang tua meninggal. Kalau orang tua meninggal, ya mandiin kagak ngerti, kagak bisa, oke lah. Akhirnya nyari orang. Bagus tukang mandiin jenazah masih banyak. Kalau nggak ada, mandiin di mana? Mau bawa ke setem, semprot. Mandi busa tuh orang tua kagak pantas hadirin. Begitu juga hal-hal lainnya, ya. Nah, ini anak yang saleh, dambaan kita semua, insya Allah, ya. Atau paling tidak Allah jadikan kita sebagai anak saleh. Itu kata Rasulullah, kebalikannya. Kalau ada anak semasa hidup, setelah orang tuanya meninggal, dia rajin doain, dia rajin fatehahin, dia ziarahin, ya, dia sedekah untuk orang tuanya, maka Allah catat dia sebagai anak berbakti sama orang tuanya. Walaupun semasa hidup bapaknya, ibunya, orang tuanya, dia termasuk anak durhaka. Kebalikannya hadirin. Nah, ini satu manfaat besar untuk kita, atau acuan untuk kita mau betul-betul jadi anak soleh atau memiliki anak keturunan yang soleh. Keduanya, hal ini hadirin rahimakumullah, pilihan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dambaan buat kita. Kalau berkaitan masalah keutamaan ataupun bagaimana nanti kalau seandainya kemuliaan Allah, ya kita nggak usah menghayal dulu. Buktikan dari awal diri kita sendiri. Rasulullah katakan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian sama orang tua. Dengan sendirinya nanti anak kalian pasti berbakti sama kalian. Kalau kita sama orang tua durhaka, naudzubillah, orang tua nggak pernah ditengok. Zaman sekarang banyak nih suami belain bini, ngedamprat orang tua, naudzubillah. Hati-hati tuh hadirin. Ya, begitu juga bini belain suami, ngejauhin orang tuh. Hati-hati. Taubat sama Allah Subhanahu wa taala, minta maaf. Susah matinya orang kayak begini hadirin. Na'udzubillah. Nah, kita alhamdulillah bisa kumpul kayak begini dengan berkat sahibul haul. Kita jadi ingat sama Allah taala. Kita bisa menjadi insyaallah orang-orang yang juga didekatkan sama Allah taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini sementara hadirin. Hidup sementara. Habis ini meninggal. Kalau udah meninggal, dijemput sama malaikat Israil. Ada yang kenal sama Israil? Apa ada yang pernah ketemu di jalan misalnya? Ini kalau udah nagih hadirin, nggak ada yang bisa nolak. Kita bukan Nabi Allah Musa, ya. Nabi Allah Musa alaihissalam satu waktu didatengin malaikat Israil, mau
cabut nyawanya. Nabi Musa diketok pintunya, dibuka. Siapa ente? Ana Abdullah, aku utus hamba Allah Israel. Ya, Israel. Mau ngapain ente? Tuh, kalau malaikat Israel ngejemput para nabi sopan, nggak kayak jemput kita hadirin ya. Mau lagi duduk dicabut ya. Kalau malaikat nyabut nabi pelan-pelan, izin. Katanya Allah, udah waktunya Nabi Musa. Waktu apaan? Meninggal. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Musa hadirin? Nabi Musa ini hidup udah ratusan tahun. Dengar mau mati, dengar mau meninggal, marah. Ditempelin itu malaikat itu. Saking kencangnya itu pukulan, matanya malaikat Israel lepas hadirin. Tuh, keluar. Subhanallah. Kita berani kayak begitu? Hah? Niko, Israel. Tukang kredit ketok rumah, kabur kita ya. Ini tukang tagih nyawa ini, bukan nagih panci. Hadirin rahimakumullah. Karena apa? Karena Nabi Allah Musa alaihissalam tahu kalau udah meninggal, ya putus semuanya, ya putus semuanya. Nah kita mestinya harus lebih tahu. Karena apa? Kita bersyukur Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tapi kita juga perlu waspada. Kita umat yang hidup di akhir zaman. Banyak sekali godaan, banyak sekali fitnah. Kita harus waspada, jangan sampai zaman ataupun lingkungan bikin malah kita tambah jauh ke Allah. Oleh karena itu manfaatkan mana ada tempat, mana ada lingkungan yang bikin kita dekat sama Allah terus, punya hubungan kontak batin dengan Rasulullah terus. Ingat kita bisa punya hubungan dengan ilmu yang manfaat terus, bisa bikin kita kenal menjadi anak yang soleh atau punya turunan yang soleh terus. Bahkan dinyatakan di dalam sebuah kitab hadirin, diriwayatkan bahwa doanya kita yang duduk di hadir di majelis ta'lim itu tembus sampai anak turunan di hari kiamat, sampai hari kiamat. Kita duduk di majelis nih, doanya kita bisa tembus sampai anak keturunan. Makanya kalau kita datang ke majelis ada yang pengen kaya, nggak dikasih kaya, sabar, ya, sabar. Kalau Allah nggak kasih kita kaya, sabar, anak keturunan ntar dibikin kaya. Dengan mereka kaya, Allah bikin kaya kita ntar di kuburan. Tuh, begitu. Daripada kita kaya di dunia, ya, kayak ada orang 7 turunan kaya, dia jadi tukang minta-minta. Dia bilang saya ini keturunan 7 turunan saya tuh semua kaya katanya. Kok dia tukang minta-minta? Dia bilang saya keturunan ke-8 katanya. Nah, udah habis. Kita jangan mau kayak begitu ya. Insya Allah keturunan kita sampai kiamat jadi orang kaya. Ya, amin ya rabbal. Kan pengen jadi orang kaya bu ya. Tapi insya Allah kaya yang manfaat. Paling tidak kaya ilmu yang manfaat. Insya Allah Allah kumpulkan kita bersama orang-orang saleh kita, dan Allah jadikan kita berkat sahibul haul. Allah jadikan kita sebagai anak-anak berbakti kepada orang tua kita. Allah jadikan kita orang-orang yang saleh, dan Allah Ta'ala jadikan keturunan kita insya Allah saleh salehah. Amin amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, saya mohon maaf, ini mungkin apa yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada kata yang kasar, karena saya keturunan makhluk kasar hadirin ya, bukan makhluk halus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.